Ya, jadi di video kali ini apa saja yang akan kita bahas? Pertama, kita akan ngebahas saham ASI. Kenapa ASI? Karena ada yang request seperti ini, oke? Nah, kemudian kita juga akan ngebahas saham BBRI. Kenapa BBRI? Karena di video-video yang lalu, setelah kita ngebahas BBRI, rupanya BBRI nurut akan analisa kita bersama. Kemudian apalagi? Yes, kita akan ngebahas saham yang akan saya lirik atau saya ambil beberapa hari lagi. Ya, karena saya lagi antri. Tapi sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingin tegaskan terlebih dahulu, video ini bersifat full teknikal tanpa ada fundamental. Jadi kalau ada yang ngerasa, rasanya saya nggak cocok, boleh langsung saya di skip video ini. Tapi kalau memang aliran kita sama, jalan ninja kita sama di jalan teknikal, yuk kita tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya silahkan shopping dulu di sini. Siapa tahu ada yang kamu perlukan di sini. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke sini. Ke sini mana ya? Ke layar trading saham kita. Sebelumnya saya update dulu portofolio saya. Ya, ini kita buka-bukaan semua teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah lama ngikutin saya, tahu dulu saya minusnya banyak sekali ya teman-teman ya. Sekarang sudah tinggal sedikit teman-teman ya. Ada sampai puluhan, saya keluarnya dalam posisi hijau atau profit. Ya, kecuali saham-saham yang saya lakukan day trading. Oh ya, pemberitahuan juga teman-teman, untuk sementara saya akan berhenti dulu untuk day trading, beli sore jual pagi, karena saya menemukan sedikit ketidakcocokan untuk sementara waktu ya. Ini karena memang pekerjaan saya sebagai karyawan juga sering kena bentrok, dan juga market sedang tidak bersahabat dengan pola style seperti ini. Yap, setiap style punya plus minusnya. Jadi saya akan balik ke style saya yang dulu lagi, yaitu sebagai swing trader ya. Dan ada sedikit perbaikan lagi karena saya menemukan sedikit pencerahan dan semoga bisa membuat apa yang saya analisa menjadi lebih profit lagi. Oke? Nah, ini kalau posisi ASGR ya, ini minus tipis ya, Indi minus tipis, BDMN juga kemarin sempat sudah bisa keluar tapi nggak mau keluar ya. Posisinya sebenarnya 3 saham ini saya bisa keluar sehingga saya hanya sisa 4 saham lagi ya. Jatah ini iseng gatal-gatal jadi beli saham full call auction jadinya kesangkut seperti ini. Untuk RAL saya sudah melakukan pembelian kedua ya. Sepertinya minus 10% terus ya. Harapannya ini sudah lowestnya dan siap untuk naik. Oke. Nah, kemudian order ya. Ini lihat ordernya, minusnya jangan dilihat ya. Ini saya ada beli saham JTPE lagi antri. Nanti inilah saham yang bakal saya lirik. Alasannya kenapa, saya juga kasih tahu kepada teman-teman. Oke, ini saja dulu. Kemudian kita langsung masuk ke chartnya saja, biar nggak panjang dan lebar. Kepanjangan kelebaran. Nah, IHSG ya posisinya naik. Kalau hari ini ketika saya bikin, ya merah terus sepanjang hari, kemudian dia balik naik ya IHSG ya. Posisinya gimana teman-teman? Portofolio teman-teman masih sehat, masih aman? Kalau masih aman kita lanjut ke ASI. Pertanyaan dari salah satu teman kita. ASI ini sebenarnya mau kemana? Sebenarnya ASI sempat kita review ya. Kita analisa bareng ya. Ini ada bekas garisnya dan tidak sesuai analisa. Karena sampai di sini saja dia sudah mengalami penurunan. Lantas kenapa kita ngebahas saham ASI lagi? Karena menurut saya ASI ini sahamnya udah mulai menarik dalam artian dia sudah tidak membentuk low baru lagi ya. Di dalam analisa teknikal ini yang sangat penting teman-teman ya. Dia sudah tidak membentuk harga low baru lagi. Ini trend lainnya garis saja seperti ini. Sehingga kalau garisnya masih oke seperti ini, teman-teman boleh teruskan. Apa yang menjadi titik perhatian khusus untuk saham ASI? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Lagi-lagi kita tarik garis menggaris ya. Enak sekali ya garis-garis seperti ini ya. Ini ada suatu, jangan pakai garis deh. Garis kayaknya kurang tepat untuk kali ini. Kita melihat sebuah area resist di sini ya. Oh, kenapa merah sekali ya ini ya? Ini adalah area resistnya teman-teman ya di sini. Area resist terdekatnya. Ini merupakan istilahnya bisa dikatakan bos ya teman-teman ya. Bosnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan area di sini teman-teman. Apabila memang dia bisa menembus di area ini, maka selamat ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan untuk saham ASI? Nah, kalau untuk analisa saya, meskipun saya tidak mengambil posisi di ASI untuk saat ini, tapi nggak tahu ke depannya, adalah ketika dia mengalami koreksi, mengingat pasar kita lebih cenderung koreksi belakangan ini. Teman-teman bisa diambil di harga sekitar sini, teman-teman. 5.000 berapa nih? Berapa ini? 5.050 ya, teman-teman ya. Kita coba pakai dulu ininya. Di sini teman-teman, oke, price range-nya ya di sini ya, kurang lebih ya di sini teman-teman. Oke, di sini kurang lebih ya. Di sini low-nya di 5025 teman-teman di sini ya. Ini bisa diambil ya. Posisi di sini ambil. Nah, tunggu, saya lagi cari yang ada yang stop loss-nya nih teman-teman. Ya, stop loss-nya di mana ya ini ya? Perasaan saya di sini dia. Oh ya dia, long position. Oke. Jadi bisa menjadi area teman-teman diambil yaitu di angka 5025 di sini ya. Stop loss-nya di mana? Ya, kita bangsikan saja beberapa persen dari trendline-nya.
Karena menurut saya kalau trendline ini udah pecah, teman-teman nggak perlu terlalu banyak lagi menunggu. Ya mungkin sekitaran minus 2%-an atau maksimal 3% ya. Kita di sini 3%. Teman-teman sudah boleh cabut duluan. Saya tarik garisnya ya. Jadi di sini biar kita ada history bersama. Yung kemarin sembarangan ngomongnya ya. Jadi kita di sini ada lihat ya. Ini kita bikin presisi. 5025 minus 3% kita udah boleh keluar. Targetnya gimana? Nah, kalau teman-teman ngambil di sekitar 5025 sampai 50100 ya, teman-teman 5100, itu menurut saya area yang oke ya untuk diambil. Dengan targetnya kita mencari resist. Dengan catatan juga teman-teman ya, area ini harus dia break. Harus, kalau enggak kita ya stop loss ya kenanya ya. Di sini saya belum menemukan resist yang enak untuk menjadikan TP. Mungkin resistnya sangat dekat sekali teman-teman, yaitu hanya di sekitaran sini. Tuh lihat ya. Nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Ini juga rasionya cuma 1/2 ya. 6%-an dan 3%-an. Ini merupakan short term trading yang dilakukan kalau teman-teman memang mau ASII ya. Untuk term keduanya, TP keduanya mungkin bisa dilirik di angka di sini. Di angka 5.500 ya. Ini lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau break di sini ada kemungkinan ke harga psikologis 5.500. Itu mengenai saham ASII yang tadi teman kita tanyakan. Nah, posisinya kamu udah beli kejepit, nyangkut, atau gimana? Nah, itu dia. Biasanya orang tanya, analisa saham ini, Yung. Nah, tapi saya nggak tahu nih posisinya apakah kepengen beli, kepengen averaging down, atau cuman nanya-nanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk saham ASII. Kalau untuk bandar detektornya udah ada big accumulation nih, teman-teman. Boleh dilirik-lirik ya. Oke, ini sama ASII. Oke, kita lanjut ke BBRI. BBRI, kalau saya lihat sendiri juga teman-teman ya, kemarin kita sempat ngebahas kalau BBRI itu ada 2 poin yang bisa ditunggu ya. Ini pertama titiknya di sekitaran harga psikologis 5.000, rupanya dia break dengan cepat dan kita ada bilang di angka segini teman-teman ya. 2 area ini bagi teman-teman yang baru nonton, boleh dilihat video-video sebelumnya mengenai saham BBRI, ini kita berikan supportnya, kita analisa bareng supportnya, itu sebelum BBRI membentuk candle-candle seperti ini, di mana ya, itu kalau nggak salah yang judulnya kesalahan terbesar saya ya, yang saya jual di harga 5375. Habis itu ada komen di bawahnya, nah sekarang masih nyesel nggak? Karena BBRI nurun kan, bisa ambil balik. Sayang sekali saya masih nyesel ya, karena saya nggak ambil balik. Antri 4.800 saya cabut ya, karena saya ada ya nggak terlalu lihat pasar, jadi ketinggalan. Seharusnya saya ambil, kalau saya ambil ya lumayan ya teman-teman ya. 4.800 sampai sekarang penutupannya di harga 5.000. Wah, ini lumayan. Nah, jadi gimana BBRI ke depannya? Menurut saya pribadi, BBRI ini belum tentu konfirmasi bahwa dia akan melanjutkan kenaikannya ya, teman-teman ya. Belum tentu ya. Kenapa? Karena ada area kuning yang kita gambar bersama ini juga merupakan resist. Dia harus bisa keluar dari angka ini. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya melihat bahwa potensi BBRI masih akan melanjutkan penurunannya. Entah kenapa ya. Saya bisa saja salah, tapi maksimal kalau menurut saya, ini dia akan mengalami kenaikan sampai mana? Mana ya garis saya ya? Saya pinjam dulu. Penggarisnya ada nggak teman-teman di situ ya? Kalau nggak ada ya sudahlah, saya pakai ini saja lah ya. Oke, dia akan ada di sekitar sini teman-teman ya. Oke, ini dia. Jadi kenaikan yang saya perkirakan juga hanya terbatas sampai di kisaran 5.300 maksimalnya. Oke. Dia akan melanjutkan penurunan ya. Apakah saya nakut-nakutin? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau dia naik tembus membentuk high baru, ya mungkin dia bisa lanjut sampai ke harga 6.000. Tapi kalau dia sampai 5.300, kemudian dia mantul turun lagi, dan break posisi kuning ini posisi kuning ini cenderung yang merupakan area sensitif dia, area sensitif. Titik 5.000, kalau dia jebol untuk kesekalinya lagi, ya saya harapin ini juga merupakan titik yang aman lagi teman-teman ya. Jadi ingat, kalau BBRI naik sampai 5.300, ya dia mantul turun, itu berarti teman-teman lihat dia sudah membentuk untuk trennya agak menurun lagi. Kenapa? Garisnya kebanyakan ya teman-teman ya. Kalau garisnya kebanyakan kasih tahu dong, saya tutup lagi ya, biar nggak pusing. Oke. Jadi kalau dia sampai 5.300 ya terpantul turun dan di angka 5.000 ini nggak naik dan melebihi garis di 5.375, di titik tertingginya 5.575 di sini ya teman-teman ya. Hanya 5.575. Itu alangkah baiknya kita melihat titik yang lebih rendah lagi. Oke, BBRI ya. Mungkin bisa di angka segini ya. Di harga 4 ini atau lebih dalam lagi. Itu untuk BBRI. Dan kenapa saya mengantri saham JTPL? Simple teman-teman. Kadang-kadang metode yang simple itu sangat enak. Ini. Jadi saya memprediksi saham JTPL. Saya juga nggak tahu ini saham apa sebenarnya. Tapi karena menurut saya teknikalnya enak,
Coret-coretannya enak. Ini saya gambarkan. Ya, saham JTPE sepertinya ada yang nahan nih teman-teman ya. Ini garis jingga yang teman-teman lihat. Dia tidak pernah membentuk lowest dari di sini. Ya, lucu. Oleh karena itu, saya antri di 280 sama 282 ya. Anggaplah 280, nanti kita dapat sekitaran average-nya di 281. Terus, gimana stop loss-nya? Stop loss-nya nggak lama. Saham seperti ini saya nggak berani pegang lama. Dia minus 2,5% ya. Ini atau low-nya di mana ini? Di angka 2 berapa ini? Ini di angka sekitaran 272 atau 270, itu saya akan langsung cut loss. Take profit saya di mana? Saya incarannya sih di sini teman-teman. Nggak sampai tertinggi-tinggi amat, tapi cukuplah di angka sekitaran 310. Ya. Simple, metodenya sungguh simple. Low-nya tertahan terus ya, tertahan terus. Volumenya ada tipis-tipis, tertahan terus ya, tidak dijebol dan sudah menuju resistnya di sini. Harapannya dia akan break dengan sangat kuat. Ini ada titik take profit yang pertama, mungkin bisa dilirik di angka 300. Naik sedikit lagi di 310, mungkin saya sudah keluar semua ya. Ataupun nanti strateginya disesuaikan lagi dengan pergerakannya. Yang penting ini ya, stop loss-nya saya sudah siapin. Take profit kira-kiranya saya sudah siapin. Jadi oke, nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita sudah bahas bersama. Next kita mau bahas apa lagi? Oke teman-teman, jadi sekian dulu kita ngebahas 3 poin tadi. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, request, teman-teman silakan tulis sepanjang mungkin di kolom komentar. Jadi kedepannya channel ini akan seperti ini. Pertama kita akan ngebahas saham yang banyak ditanyakan ataupun di request oleh teman-teman kita. Kemudian mungkin poin kedua kita akan ngebahas saham yang sempat kita analisa bareng ya. Dan gimana ke depannya seperti saham BBRI tadi. Dan yang terakhir, saham apa sih yang sedang saya lirik? Nah, kalau saya ketemu, saya juga bakal sharing kepada teman-teman. Saya ambil di harga berapa, tadi orderannya udah lihat kan. Saya stop loss di mana dan take profit saya di mana. Ingat, ini bukan bom-bom. Ini sharing perjalanan trading saya step by step dari awal sampai akhir. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel ini, oke? Dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah support saya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.